Aku seorang pengusaha muda yang hobiku mengumpulkan uang dengan para perempuan dan mabuk-mabukan. Mantap DJ, nyala bangku. Dan juga aku sedang mencalonkan diri untuk kembali menjadi anggota DPR. Insya Allah, saya akan menjadi pejabat yang amanah dan mendengarkan suara rakyatnya. Hidup Pak Zaki. Hidup Pak Zaki. Hidup Pak Zaki. Mas, please jangan tinggalin aku. Aku lagi hamil anak kamu. Kemarin kamu janji bakal nikahin aku. Maaf, Mbak siapa ya? Gak usah pura-pura gak kenal deh, Mas. Aku tahu. Kamu kayak gini biar orang gak tahu kan sifat asli kamu kayak mana. Iya kan? Asal kalian tahu, caleg yang kalian bangga-banggain ini adalah penjahat wanita. Tampang doang kayak orang bener, taunya enggak. Mohon maaf, kalau semua buat rusuh, mending saya akan pergi. Enggak, aku gak akan pergi sebelum dia tanggung jawab. Jalan! Pastiin cewek itu jangan pernah muncul di muka aku lagi. Dan jangan sampai merusak kampanye selanjutnya. Paham? Paham, Bos. Paham. Bila perlu. Kamu tenang aja. Aku bakal pakai. Halo? Halo? Kamu nggak apa-apa kan? Dilaporkan bahwa baru saja ditemukan seorang mayat perempuan dengan keadaan mengenaskan dan tak bernyawa. Astaga, makin kesini makin serem banget manusia. Gampang banget bilangnya orang. Good. Pastiin dana yang ngalir dengan lancar. Paham? Ya, Bos. Dana. Bahas apa tadi, Mas? Dana apa? Oh itu dana bansos sayang. Aku bagiin sembako untuk para warga. Doain aku ya, biar kepilih jadi pejabat yang amanah. Amin. Iya, Mas. Aku pasti doain yang terbaik untuk kamu. Mampus, kenapa harus sekarang sih nelponnya? Siapa, Mas? Kok nggak diangkat? Kata aja, siapa tahu penting. Gak tahu, orang iseng kali. Malas ngangkat nomor yang gak dikenal. Yaudah yuk, masuk. Siap-siap soal maghrib. Malah di-reject. Lihat aja kalau ketemu. Aku protein habis uang kamu. Ya ampun Nek, masih nyebat aja. Nanti kalau tuh mulut bau suruyong pas cumi-cumi gimana? Ih, please deh. Iya, nggak jadi. Nek, Eka ada hot news buat Yei. Gimana, hot nggak? Banget. Istriku? Dasar Mejus kurang ngajar. Berani-beraninya kamu jadi suami aku. Ah, sakit. Ah. Tidak. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya aku nanti kayak gitu. Loh, kok matanya nggak ada? Apa dia ke kamar mandi ya? Mas? Mas Zaki? Kamu di mana, Mas? Duh, Mas Zaki kemana sih? Kok telepon aku gak diangkat? Gawat, bisa-bisa image gua hancur. Dan gagal nyalek. Shit, pakai nabrak lagi. Ini nggak kabur, belum ada yang lihat. Mas Zaki mana sih? Udah pagi gini belum pulang juga. Bikin khawatir aja. Ya Allah, Mas, kamu kemana aja sih? Semalaman gak pulang, ditelepon juga. Stop, nanti aja nanyanya. Kepala aku lagi pusing. Kamu sakit, Mas? Mas nggak apa-apa, cuma kecapean aja habis lembur kerja. Kayak bawa alkohol. Mas, kamu mabuk? Apa sih? Semua pulang lembur malah itu mabuk. Punya otak tuh dipakai. Tapi bau mulut kamu... Sekali lagi kamu ngomong yang enggak, habis kamu. Selamat siang. Apa benar Bapak keluarga dari Meme Jasmine? Iya bener, saya bapaknya. Ada apa ya Pak? Saudari Meme mengalami tabrak lari dan sekarang berada di rumah sakit. Apa? Tabrak lari? Ya Allah nih.
Mei! Mei, bangun nak! Gimana kondisi anak saya, Dok? Untuk saat ini pasien masih koma karena benturan di kepalanya sangat keras dan juga kehilangan banyak darah Koma? dan juga Bapaknya mau ngapain? Jangan-jangan... Apa aku ambil aja uang dalam kotak amal? Pak, Astagfirullah. Ya Mbak, kenapa? Bapak mau ngapain? Saya... Apa? Korban tabrak lari. Terus kata dokter bilang anak saya harus segera dioperasi karena ada pendarahan di kepalanya. Saya harus cari kemana uang 100 juta? Kerja aja masih serabutan. Ya Allah, kasihan banget bapaknya. Maaf bos. Kalau mau masuk ketok dulu. maaf bos, Ada apa? istri bos ke rumah sakit sama cowok lain. Apa? Berani-berani ya selingkuh? Udah, susulin sana dia ke rumah sakit dan jangan lupa kasih dia pelajaran biar dia tegas. Rizka! Mas Zaki, Dia kan yang aku tabrak kemarin. Gawat, jangan-jangan mereka... astaga, bayinya berucul. Aduh, gimana ini? Mending aku kabur. Dar! Astaga sayang, bikin kaget tau nggak? Maaf ya sayang, soalnya aku kangen. Masa sih? Baru tinggal mandi aja udah kangen? Kenapa? Masih pengen? Di saat istri dan anakku dalam bahaya, aku malah asik dengan perempuan lain. Ih mas, malu tahu. Bos gawat! Kurang ajar, siapa suruh kamu masuk tanpa izin? Maaf bos, tapi ada kabar penting. Kabar apa? Awas aja kalau nggak penting, habis kamu. Istri bos jadi korban tabrak lari dan anak bos. Mudah-mudahan Boris dan Pak Zaki suka sama masakanku, meskipun ini nggak sebanding sama apa yang mereka bantu. Kok ada suara bayi nangis? Astagfirullahaladzim, Boriska. Tolong! Ya Allah, gimana ini? Allah, anakku. Anakku! Maafin papa nak, papa salah. Aku benci sama kamu. Gara-gara kamu anak kita meninggal. Maksud kamu apa nyalain aku? Kamu kemana gak mau aku tahu. Aku telepon kamu berkali-kali tapi kamu gak pernah angkat, Mas. Aku gak pernah mati aku. Tanpa aku sadari, ternyata ini karma karena telah menabrak orang dan tidak bertanggung jawab. Kamu gak mau bohong. Aku benci sama kamu. Maafin Mama. Sial, pasti cewek orang itu yang matiin HP ku. Tunggu pembalasan. Kamu kemana aja sih? Dari tadi ditelepon gak diangkat. Maaf, aku lagi ada kerjaan tadi. Kenapa? Aku gak sengaja nabrak ibu hamil. Terus dia berujung di tempat. Apa? Terus orangnya gimana? Ya mana aku tahu. Kan aku kabur. Makanya buruan sini. Aku serok ya. Oh iya, gimana? Aman? Aman, kamu tenang aja. Semua bukti udah aku nyiapin. Dan lagi-lagi, apa yang aku perbuat ke orang lain terjadi pada aku. Dan aku sedang merasakan karma atas perbuatanku sendiri. Nice. Pokoknya pemilu kali ini aku harus pilih lagi. Oh iya, ada berita bagus buat kamu. Apa sayang? Ternyata, bapak dari korban tabrak lariku dan dia mencari tahu siapa penabrak anaknya. Gimana Pak? Apa udah ketemu tersangka yang nabrak anak saya? Kami sudah menemukan siapa pelakunya. Dan ini wajah pelaku yang terekam pada CCTV jalan. Angkat tangan. Anda ditangkap karena kasus tabrak lari saudari Mimi Jasmine. Lepasin pak, bukan saya yang nabrak.
Aku kecewa sama kamu, Mas. Mas Zaki. Mas. Untung aja tadi cuma hayalanku. Mas, kenapa? Mas nggak apa-apa kok. Kok kamu bisa tahu aku ada di sini? Oh, ini. Tadi Mas kebetulan juga jenguk klien di rumah sakit ini. Terus nggak sengaja lihat kamu. Oh iya, kamu ngapain di sini? Ini Mas, Pak Karbol. Dia markul di masjid rumah kita. Anaknya jadi korban tabrak lari. Astagfirullah. Bapak yang sabar ya. Mas, gimana kalau kita bantu pengobatan anak Pak Karbol? Sial, ini sih jatuhnya aku tanggung jawab. Dasar istri bodoh. Gimana Mas? Kamu setuju kan? Yain aja bos, hitung-hitung ngambil simpati warga. Benar juga di bodyguardku. Iya, saya setuju. Aduh bu, pak, gak usah. 100 juta bukannya sedikit. Udah Pak, Bapak ambil aja ya. Saya dan istri saya ikhlas kok. Makasih pak, makasih. Untuk itu, habis ini. Jangan tinggalkan jejak sedikit. Paham? Paham, Bos. Aduh, perutku sakit. Darah. Kamu hot banget sih. Aku udah gak sabar nih. Gimana kalau kita gas sekarang? Aku juga. Yuk. Let's go, baby. Tolong. Mas Zaki, kamu di mana sih? Siapa sih? Ganggu aja. Dia Rama. Dia juga mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR. Dan dia salah satu saingan terberatku merebut bangku. Astaga, hilap. Harusnya jangan banyak shopping dulu pas lagi kampanye. Biar lo profile di mata masyarakat. Yuhu. Gak sabar jadi pejabat, biar bisa memperkaya diri. Ups. Aku harus ke rumah sakit. Aku nggak mau bayi aku kenapa-napa. Ya cuma kamu. Ya cuma. Aku pun dibenci masyarakat, dan tak jarang aku dilempari mereka telur seperti sekarang. Ah, sial. Ah. Dan para masyarakat pun berpaling dan mendukung rivalku. Nyala Bu Caleg, makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu, semoga berkah. Amin. Makasih ya Pak. Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa anak Bapak. Ya Bu, makasih. Seperti pepatah, sepandai-pandai kita menutupi bangkai, cepat atau lambat pasti bakal ketahuan. Jadi dia yang udah nabrak anakku sampai cacat? Benar Pak, dan untuk lebih lanjutnya, Bapak bisa lihat sendiri rekaman CCTV-nya. Pak, Bapak nggak apa-apa? Dan inilah awal kehancuran hidupku. Ini akibatnya karena udah lancang nyentuh dan matikan HP-ku. Ini bos. Karena anakku mati gara-gara kamu, jadi nyawa di bawah nyawa. Adil bukan? Ada apa? Kamu nggak lihat saya genjot? Maaf bos, tapi Kamu siapa? Asal masuk rumah orang. Stop! Yang sopan ya. Kamu siapa? Saya dari KPK. Saya dapat laporan bahwa saudara Zaki selama menjabat ia melawan korupsi sebanyak 271 triliun. Apa? Enggak mungkin. Suami saya nggak mungkin korupsi. Sial, udah ada aja KPK geledah rumah. Kalau gini bisa dimiskinkan berapa keturunan. Aku harus kabur.
Aku pun berencana untuk kabur ke luar negeri tanpa sepengetahuan istriku. Namun naas, aku malah ditabrak motor karena luka yang parah dan dokter pun melakukan amputasi terhadap sebelah kakiku. Mas, kamu udah sadar? Kenapa aku gak bisa duduk? Kakiku! Mana kakiku? Gimana kakiku? Mas, tenang mas. Kamu harus ikhlas. Ikhlas? Kamu waras gak sih? Sampai kapanpun aku gak ikhlas kakiku diamputasi. Sakit! Kakiku sakit! Dokter! Dokter yang ngomongin saya! Karena kakiku yang diamputasi infeksi dan kehabisan darah, aku pun mati. Mas, bangun mas. Jangan tinggalin aku. Maaf Bu, arsitek itu juga udah selesai gali tanah kuburannya. Lagi. Semua tanda kuburan tak bisa digali, seolah menolak menerima jenazah seorang koruptor sepertiku.